Kalaupun Yesus tidak pernah mengatakan dari mulutnya langsung bahwa aku adalah Allah, itu tidak berarti bahwa dia bukan Allah. Khusus kepada gerombolan sebelah, saya mengajukan pertanyaan. Lebih masuk akal mana? Percaya kepada pengakuan, konklusi atau kesimpulan kalian, atau percaya kepada pengakuan murid-murid Yesus? Sebelumnya, mari kita saksikan penjelasan sekaligus penegasan dari hambanya Pendeta Ezra Soru berikut ini. Kalaupun Yesus tidak pernah mengatakan dari mulutnya langsung bahwa aku adalah Allah, itu tidak berarti bahwa dia bukan Allah. Karena tidak pernah ada kata-kata langsung dari mulutnya yang menyangkali bahwa dirinya adalah Allah. Tetapi yang menarik adalah para muridnya seperti Petrus, Yohanes, Thomas, dan lain-lain itu membuat pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan. Lalu kalau gerombolan sebelah itu mau mengatakan itu kan kata Thomas, itu kan kata Petrus, itu kan kata Yohanes, bukan kata-kata Yesus langsung. Saya mau bilang begini, lebih masuk akal mana percaya kata-kata murid-muridnya yang tiap hari makan, bangun, minum, tidur, berjalan, diajar langsung oleh Yesus, atau percaya kalian yang hidup 2000 tahun setelah dia dan kenal dia pun tidak? Menurut saya, yang waras itu lebih percaya murid-murid daripada percaya kalian. Jadi lebih baik saya percaya mereka Yesus Tuhan dan Allah daripada percaya kalian. Saudara-saudara dimanapun berada, orang-orang di luar Kristen selalu ngotot mengajukan pertanyaan, di mana di Alkitab secara eksplisit Yesus berkata, "Aku ini Tuhan." Mereka hendak mengkonfirmasi atau menegaskan, kalau Yesus tidak pernah berkata, "Aku ini Tuhan," maka dia bukan Tuhan. Tetapi saya ingin tegaskan kepada kita saat ini, dengan adanya pengakuan atau tidak adanya pengakuan manusia, Yesus itu tetap Tuhan dari sejak kekal. Alkitab berkata di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada. Jika firman itu sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada, berarti firman itu ilahi. Berarti firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3 jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman maksudnya, dan tanpa dia, tanpa firman maksudnya, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Fakta ayat firman Tuhan ini memberikan konfirmasi penegasan. Tidak lain, tidak bukan. Yesus itu adalah Tuhan atau Allah dalam eksistensi keberadaan sebagai firman. Mungkin ada orang yang berkata seperti yang sudah dijelaskan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru. Itu kan bukan pengakuan Yesus sendiri, tapi pengakuan Yohanes. Nanti di Yohanes 20 ayat yang ke-28, Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu kan pengakuan Thomas. Bukan keluar dari mulut Yesus sendiri. Jadi tidak dapat dipercaya. Ini merupakan ketidakwarasan dalam berpikir. Persis sama seperti yang dijelaskan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru. Kenapa demikian? Saya ingin tegaskan kepada saudara-saudaraku non-Kristen yang seringkali salah kaprah
gagal paham, tidak mengerti, adalah masuk akal. Saya lebih mempercayai pengakuan dari para murid Yesus dibanding dengan pengakuan dari saudara-saudara dimanapun berada. Kenapa? Karena peristiwa antara Yesus dengan para murid tidak ada jarak. Mereka sering bersama. Jadi apa yang mereka akui lewat apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, itu lebih meyakinkan beribu-ribu kali dari pengakuan orang-orang di akhir zaman ini. Di mana pengakuan mereka menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saudara-saudara dimanapun berada, jangan kita ini mempersulit diri sendiri dengan adanya roh kekerasan hati. Pengakuan murid-murid Yesus itu lebih dapat dipercaya dibanding dengan penolakan-penolakan yang ada di akhir zaman ini. Apalagi kalau dikaitkan nanti dengan tantangan sembahlah aku. Saya kasih tahu konteks kekristenan. Yang suka mengemis minta disembah itu bukan Allah yang benar. Hanya iblis di dalam Alkitab yang minta dirinya disembah. Itu jelas terlihat melalui Yesus yang dicobai oleh iblis ketika dibawa ke dalam sebuah gunung yang tinggi dan memperlihatkan segala keindahan, kemegahan dari dunia kepadanya. Iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Jadi iblis memiliki sifat watak karakter minta dirinya disembah. Tetapi Alkitab banyak sekali puluhan di dalam kitab-kitab Injil dijelaskan. Ada banyak orang yang mendekat kepada Yesus. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya. Dan Yesus tidak pernah menolak sujud mereka, tersungkurnya mereka di hadapan Yesus. Yesus tidak pernah menolak penyembahan mereka kepada Yesus. Berbeda dengan para rasul. Pernah ada orang mendekat kepada Petrus dan Paulus. Dan mereka sujud menyembah. Petrus dan Paulus dengan sesegera mungkin mencegah mereka. Jangan perlakukan saya demikian. Sebab aku hanya manusia biasa. Tapi kepada Yesus ada banyak orang yang sulit menyembah. Dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan mereka. Jadi menilai doktrin ajaran itu benar atau tidak bukan sekedar pernyataan-pernyataan eksplisit seperti sedangkal semiskin berpikir dan memahami orang-orang non-Kristen. Tapi apa yang menjadi realita kenyataan di lapangan di zaman Yesus, banyak orang tidak suka kepadanya ketika dia menyebut bahwa dia adalah anak dan Allah adalah bapaknya. Orang-orang Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Karena dengan menyebut dirinya sebagai anak Allah, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Itu semakin mengkonfirmasi, menegaskan anak Allah itu pengertian tidak bisa dipisahkan dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman. Tanpa panjang lebar, saya ingin tegaskan kepada saudara-saudaraku non-Kristen, saya harus mengambil konklusi atau kesimpulan. Saya lebih yakin dan percaya pengakuan para murid Yesus dibanding dengan penolakan-penolakan yang kalian buat. Terima kasih.